Selamat malam, pemirsa. Kami hadir kembali dengan pembaruan mengenai situasi bencana hidrometeorologi yang melanda Kota Padang, Sumatera Barat. Setelah dilanda banjir bandang pada beberapa hari sebelumnya, hujan dengan intensitas tinggi yang tak kunjung mereda kembali memicu terjadinya banjir susulan di sejumlah wilayah, memperparah kondisi dan memicu kepanikan di kalangan masyarakat. Curah hujan ekstrim yang mengguyur sejak beberapa malam terakhir telah menyebabkan luapan signifikan pada sejumlah sungai utama di Padang. Data terkini menunjukkan bahwa bencana hidrometeorologi ini telah berdampak luas, mencakup banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga gelombang tinggi di wilayah pesisir. Banjir susulan ini dilaporkan terjadi di beberapa kawasan, termasuk di Tabiang Banda Gadang, Tunggul Hitam, dan sejumlah kelurahan di Kecamatan Pauh. Di Kecamatan Pauh, luapan air dari Sungai Gunuang Nago menjadi perhatian utama. Aliran deras ini tidak hanya merendam ratusan rumah warga, tetapi juga menggenangi jalan utama, termasuk jalur dua arah dari kawasan bypass menuju kampus Universitas Andalas. Akses jalan yang terendam ini sempat melumpuhkan mobilitas warga dan menghambat upaya penyaluran bantuan. Iya, kami kebanjiran, Kak. Mobil kami udah jalan-jalan, Kak. Dampak terparah dilaporkan terjadi di Kecamatan Koto Tangah, khususnya di kawasan perumahan Lumin Park. Area ini diterjang banjir besar dengan arus yang sangat kuat. Kerusakan rumah dan tumpukan material banjir terlihat di sejumlah blok perumahan. Tragisnya, bencana yang datang bertubi-tubi ini telah menimbulkan korban jiwa. Data dari pihak berwenang mencatat adanya korban meninggal dunia yang ditemukan setelah diduga terseret arus banjir yang tiba-tiba datang. Operasi pencarian korban oleh tim gabungan SAR, BPBD, TNI, dan Polri terus dilakukan, menyisir sepanjang aliran sungai hingga ke wilayah muara dan perairan. Salah satu korban ditemukan di perairan dekat Pulau Aiya. Potensi korban hilang lainnya masih menjadi fokus utama tim SAR. Selain korban jiwa, bencana ini juga memaksa ribuan warga mengungsi. Mereka memilih meninggalkan permukiman karena panik oleh datangnya banjir bandang susulan yang terjadi pada dini hari. Di Kecamatan Pauh, misalnya, ratusan kepala keluarga atau ribuan jiwa dilaporkan mengungsi ke posko-posko yang didirikan, seperti di SMPN 44 Padang dan SDN 05 Kototuo. Banjir susulan ini juga menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur vital. Di kawasan perbukitan Kecamatan Pauh, proyek jembatan Gunung Nago dilaporkan runtuh total akibat derasnya arus banjir dari hulu. Putusnya jembatan ini mengakibatkan terputusnya akses warga dan tertutupnya aliran sungai oleh material konstruksi. Di daerah lain, kerusakan juga melanda fasilitas umum dan pertanian. 3 unit rumah warga, 1 musala, lahan sawah, dan jembatan di beberapa nagari mengalami kerusakan akibat terjangan air. Pemerintah Kota Padang bersama BPBD Sumatera Barat terus memantau kondisi sungai dan cuaca, mengingat potensi banjir susulan akibat curah hujan ekstrim masih mengintai. Upaya pengerukan sungai di sejumlah titik, seperti di Lubuk Begalung, mulai dilakukan untuk mengantisipasi luapan air di kemudian hari. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan segera diterjunkan ke lokasi terdampak untuk melakukan evakuasi. Dengan mengerahkan perahu karet, tim fokus mengevakuasi warga yang terjebak di rumahnya, terutama di lokasi dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Prioritas diberikan kepada kelompok rentan, seperti ibu hamil dan lansia, untuk segera dibawa ke tempat yang lebih aman. Bantuan logistik terus disalurkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi. Paket bantuan yang telah didistribusikan meliputi sembako, makanan siap saji, mie instan, telur, minyak, dan selimut. Fokus kebutuhan tambahan saat ini adalah konsumsi harian, perlengkapan mandi, dan pasokan sembako yang berkelanjutan. Dinsos Padang memastikan kecukupan gizi bagi seluruh pengungsi di posko-posko. Masih ada keluarga? Mengingat kondisi cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi, pihak berwenang mengimbau masyarakat agar tetap waspada dan tidak panik. Warga yang tinggal di dekat aliran sungai atau lereng bukit diminta untuk siaga dan segera mengevakuasi diri ke tempat yang lebih tinggi jika curah hujan kembali tinggi dalam durasi yang lama.
Langkah-langkah pencegahan dan mitigasi bencana akan terus diperkuat untuk mengurangi risiko. Pemerintah daerah juga mengingatkan warga untuk mengikuti arahan resmi dan memantau informasi cuaca dari sumber terpercaya. Solidaritas dan koordinasi intensif antara aparat, relawan, dan masyarakat setempat akan menjadi kunci dalam menghadapi dan memulihkan diri dari dampak bencana susulan ini. Demikian laporan terkini mengenai banjir susulan di Kota Padang. Kami akan terus memantau dan memberikan pembaruan seiring dengan perkembangan situasi di lapangan.